Kalau orang datang sakit pinggang, mulutnya masih bisa jalan buat jelasin sakit ini dok, ini Mhm. sakit leher bisa jelasin sakit ini. Tapi kalau sakit wajah, begitu mau mangap waktu mau ngomong itu langsung nyetrum dia. Oke, itu Mhm. satu. Dokter Gibran, bahwa dulu penyakit ini, bisa menyebabkan bunuh diri. Memang seperti apa sih? Maksudnya, apakah, ketika nyeri itu lambat, durasinya lambat atau lebih lama, atau seperti apa sampai menyebabkan pada zaman dulu yang belum terkenal penyakit ini, bisa menyebabkan orang-orang sampai bunuh diri? Seperti apa Dokter Gibran? Karena eh, rasa jadi kalau misalnya ya, ketemu pasien, Mhm. datang pasien itu pada saat serangan, mayoritas pasien itu nggak bisa ngomong. Jadi harus ada translatornya atau pendampingnya untuk menjelaskan apa yang terjadi. Ya, itu sampai pada tahap itu. Kalau orang Oke. datang sakit pinggang, mulutnya masih bisa jalan buat jelasin sakit ini dok, ini Mhm. sakit leher bisa jelasin sakit ini. Tapi kalau sakit wajah, begitu mau mangap waktu mau ngomong itu langsung nyetrum dia. Oke, itu Mhm. satu. Yang kedua, dulu sebelum ini semua semakin hype, semakin jelas ada apa solusinya. Ini pasien ini berkutat sama obat-obat yang eh, itu aja, itu kira-kira. Oke. Sakitnya itu saking hebatnya dan nggak ada solusi dan harus minum obat terus-terusan. Mhm. Sebelum capai tahap bunuh diri, dia ada pada periode depres. Aduh, saya kok nggak ada solusi sakitnya tuh Mhm. betul-betul sangat hebat, bagus Pak. Semakin ke sekarang, semakin sini ada obat-obat, akses ke dokter saraf semakin gampang, akses terhadap obat juga semakin gampang. Dan beberapa pasien juga yang ada di luar pulau itu juga memang obat harus tetap dikirim Mhm. dari Jakarta untuk membantu pasien-pasien yang memang letaknya agak jauh karena ya obatnya yang paling familiar pasti pasien-pasien trigeminal ini udah familiar sekali dengan obat yang namanya carbamazepine. Ini generiknya. Jadi Mhm. apa bukan paten jadi bisa disampaikan. Jadi nggak semua apotek yang ada di daerah yang lebih rural itu punya stok obat ini. Mhm. Kira-kira gitu bagus Pak. Oke, kalau untuk tadi sudah dikatakan bahwa kalau nyeri ini dengan obat begitu. Apakah untuk sekarang pengobatannya bisa melalui suntikan atau ada operasi? Seperti apa sih Dokter Gibran? Jadi ada dua jenis pasien ini. Jadi ada secara teori agak ribet penjelasannya, tapi secara awam saya jelaskan ada dua. Mhm. Jadi ada pasien yang sakitnya ini musiman. Jadi Musiman, oke. sakitnya hanya Januari misalnya ya. Mhm. Januari sakit, kemudian Februari sampai Desember sampai Maret tahun depan itu hilang atau Oke. baik gitu. Bahkan tanpa minum obat. Nanti tahun depan kumat lagi kayak gitu. Oke. Jadi dia musiman. Ada yang kedua, kelompok yang sakitnya itu dalam seminggu terus-terusan, terus sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ada Nggak ada jeda. liburnya, nggak ada breaknya. Mhm. Nah, ini yang bikin stres yang sakit seperti ini. Oke. Nah, terapinya selalu akan kami mulai dengan pemberian yang yang less agresif, yaitu dengan obat. Obat misalnya karbamazepin, contohnya karbamazepin ini berevolusi menjadi bermacam-macam jenis turunannya. Tidak bisa saya sampaikan karena ada yang beberapa namanya paten. Kita mulai dengan dosis yang rendah sampai dengan dosis yang lumayan tinggi. Kita lihat efeknya untuk pasien. Kalau misalnya dengan pasien sangat terbantu dengan terapi obat ini, ya syukur alhamdulillah. Kalau Mhm. misalnya memang dengan obat yang sudah beberapa kali sehari masih sakit juga, itu baru kita pertimbangkan untuk dikombinasi dengan obat lain atau kita naik level Mhm. tingkat terapinya. Naik level ke level yang kedua, kita punya namanya pain intervention. Apa itu, Oke, Dokter? pain intervention jadi manajemen nyeri. Oke, manajemen nyeri Oke. intinya adalah saraf trigeminalnya ini kita lukain, kita bakar sedikit supaya dia kerjanya itu menurun. Jadi kalau sakit, strumnya bisa 100%, dengan pasca dilakukan lesioning atau dilukain sedikit, saraf yang kerjanya 100% jadi 15%. Jadi sakitnya ketika dia ada masalah, alarmnya nggak terlalu berisik gitu.
istilahnya, nggak Oke. terlalu nyeri. Jadi kalau kita masih ngantuk, alarmnya bunyi, biasanya kita snooze atau volumenya kita kecilin supaya kita Oke. masih bisa tidur lagi. Mhm. Nah, itu adalah salah satu konsepnya. Caranya bisa dengan radio frekuensi, itu ada jarum masuk dari pinggir bibir 1 senti dari bibir agak ke pipi, masuk diarahkan langsung ke dalam pangkal saraf trigeminalnya secara akurat dengan panduan mesin khusus di Mayapada Hospital di ruang cath lab, sehingga posisinya itu akurat di ujung saraf trigeminalnya. Jarumnya itu sudah di tempat yang kita mau, kita kasih setrum sedikit atau kita kasih aliran listrik sedikit, pasiennya kita tanya, Pak, Bapak kerasa semut nggak? Atau serasa ada yang kesemutan nggak di rahangnya? Oh, belum dok, semutnya masih di pipi, seperti itu. Mmm. Oke, kita perbaiki sedikit, kita atur sedikit volumenya supaya rasa aliran listrik itu nyampe ke saraf yang kita mau. Setelah pasien bilang, oh iya dok, sekarang strumnya atau semutnya ada di tempat yang biasanya sakit. Oke. Setelah lokasinya dan alirannya sudah pas, kita akan lakukan radiofrekuensi biasanya selama 16 menit sampai 20 menit. Mhm. Kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau misalnya pada level yang lebih advance lagi, kira-kira kayaknya kalau radiofrekuensi untuk bapak atau ibu tidak tidak akan memberikan manfaat pada beberapa kasus yang berat, Mhm. kita akan tawarkan operasi eh, di belakang telinga, tepatnya kira-kira sekitar 3 sampai 4 cm untuk melonggarkan sarafnya. Oke. Di luar itu ada pilihan terapi macam-macam, ada balon kompresi, ada gamma knife juga. Tapi pada intinya pilihannya yang menurut saya make sense adalah satu, kita coba dulu dengan obat. Yang kedua, kita coba dengan pain management. Mhm. Yang paling affordable yaitu adalah radiofrekuensi. Yang ketiga, kita naik level ke operasi. Kalau misalnya pada beberapa kasus yang berat. Oke. Kira-kira seperti itu, Oke. bagus.